Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Cindy Kurniati. Kali ini kita lagi ada penanaman. Ini mungkin penanaman yang ketiga kali kita lakukan. Jadi hari ini kita penanaman di wilayah Kamojang, atau masuknya itu kita dari Kabupaten Bandung, dari Majalaya ke atas dekat Jembatan Kuning atau Jembatan Monteng. Nah, dari situ kita lurus lagi ke atas. Terus ini adalah posisi. Jadi dulunya itu di sini dinamakan gunung, tapi karena ini adalah lahan garapan yang sudah ditinggalkan oleh para petaninya dan terjadi kebakaran tahun-tahun lalu. Nah, akhirnya lahan ini menjadi lahan yang mati atau tidak ada lagi pohonan yang besar yang tumbuh di sini, dan akhirnya sekarang di sini terlihat seperti ilalang-ilalang, dan di belakang saya ini adalah saksi bisu bagaimana terjadinya kebakaran di gunung ini pada saat lalu. Dan kalau kalian lihat di sini, tanah yang kita gunakan untuk penanaman ini juga sudah menjadi hitam. Tangan saya hitam semua kayak gini karena di sini dulunya bekas kebakaran, jadi tanahnya itu udah bercampur dengan arang-arang sisa-sisa dari pembakaran yang dulu. Jadi karena ini lahannya sangat luas sekali, kita tidak bisa hanya satu kali untuk melakukan penanaman. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti acara penanaman di sini, setiap minggu akan dilakukan penanaman terus-menerus dan setiap tahunnya akan ada banyak kegiatan. Dan sekarang kita lakukan penanaman di sini bersama dengan berbagai macam komunitas setiap minggu, dan bersama dengan Panono Sutisna selaku manusia pohon atau polisi yang bergerak di bidang penanaman. Jadi untuk kalian yang mau ikutan silahkan bergabung, kami terbuka dan kami menunggu kontribusi kalian untuk terus melakukan penanaman di bumi yang kita cintai ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sampurasun. Perkenalkan, nama saya Pepep, asli Majalaya. Kegiatan sehari-hari ke gunung mendaki, tapi lebih intensnya di samping mendaki menulis spesifik tentang gunung dan lingkungan. Hari ini saya bersama teman-teman Safety Harus Sadar Kawasan, dan terutama tuan rumahnya di sini ada Saung Monteng yang dimotori langsung oleh Mbah Iwan dan Ayah Nunu, seorang polisi, melakukan penanaman di salah satu blok kawasan cagar alam Kamojang bagian timur. Di Kamojang bagian timur ini ada salah satu blok namanya Legok Tengek, yang kebetulan ya meskipun statusnya cagar alam tapi mengalami intervensi manusia yang sangat tinggi banget. Jadi risalahnya tahun 1990-an terjadi banyak sekali illegal logging, pohon-pohon ditebang, kemudian setelah pohonnya ditebang kemudian dimanfaatkan menjadi lahan untuk bercocok tanam, berkebun. Kemudian setelah itu ada penegakan dan ditinggalkan. Nah, setelah kebun yang ditinggalkan itu kemudian berubah vegetasinya menjadi semacam ilalang, gambut gitu. Dan hari ini oleh teman-teman di Ibun, khususnya dari teman-teman dari Majalaya, itu melakukan reforestasi, berharap lokasi yang dulunya itu adalah hutan bisa kembali menjadi hutan, karena di sana ada banyak sekali sejarah mata air yang hilang. Dan baru saja tadi Pak Nunu dan Mbak Iwan juga bercerita, setelah berjalannya proses reforestasi ini selama 4-5 tahun, 5 tahun jalan, ada beberapa mata air yang sebelumnya hilang ketika memasuki musim tertentu, hari ini itu kembali ada.
Artinya salah satu upaya terhadap reforestasi di kawasan cagar alam itu berhasil. Nah, dalam hal ini juga penting barangkali untuk diketahui masyarakat bahwa di dalam konteks kawasan itu terbagi beberapa pembagian kawasan, khususnya di kawasan konservasi, kemudian ada kawasan non-konservasi. Kawasan non-konservasi itu kalau di kehutanan umumnya ada kawasan hutan lindung dan ada kawasan produksi. Nah, kawasan hutan lindung ini adalah kawasan buffer zone atau perlindungan terhadap kawasan yang lebih tinggi, yaitu kawasan konservasi. Di sini khusus untuk di sini adalah kawasan cagar alam Kamojang, Kamojang Timur dan Kamojang Barat. Beberapa tahun terakhir kawasan Kamojang Barat mengalami intervensi yang cukup masif, meskipun dari hal yang orang bilang sangat sederhana, yaitu wisata. Pelanggaran wisata dari mulai pendaki gunung kemudian diikuti oleh off-road motor trail telah menghasilkan banyak sekali kerusakan di dalam kawasan cagar alam, yang lebih spesifik di kawasan Blok Ciharus. Salah satunya telah terjadi pendangkalan Danau Ciharus yang sangat masif, yang sekarang bisa kita lihat perbedaannya, di mana Danau Ciharus sekarang menjadi landai gitu. Nah, yang paling menarik dari pelanggaran berupa wisata itu ada dampak yang sangat signifikan, dampak yang sangat buruk dalam tanda petik. Apa itu? Dampak yang sangat buruknya adalah proses diturunkannya status kawasan. Bisa dibayangkan kawasan cagar alam yang secara hukum itu tidak boleh diintervensi oleh manusia, setelah diturunkan menjadi TWA, diturunkan statusnya, itu jadi boleh ada intervensi manusia. Dan yang lebih menarik lagi, kalau status cagar alam itu tidak ada satupun aktivitas yang diperbolehkan, termasuk eksploitasi tambang, yang dalam hal ini tambang, saya sebutkan tambang panas bumi misalnya. Tetapi setelah diturunkan menjadi TWA, itu menjadi boleh. Artinya hutan belantara yang tadinya tidak boleh dijamah itu menjadi boleh untuk diakses, bahkan menggunakan alat-alat berat. Nah, begitu kita telusuri, ternyata ini ada kaitannya dengan pelanggaran yang awalnya tadi hanya sekadar wisata. Dari pelanggaran berupa wisata, itu bisa mengakibatkan diturunkannya status kawasan. Karena ada pelanggaran potensi wisata, kemudian diturunkan statusnya jadi TWA. Setelah jadi TWA yang tadinya dijamin untuk tidak ada intervensi manusia, menjadi diberikan legalitas terhadap kerusakan yang lebih masif. Untuk itu penting sekali untuk kita lagi-lagi mengetahui status kawasan, agar kita bisa mengetahui mana kawasan yang boleh dimanfaatkan, mana kawasan yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Karena jangan-jangan hari ini kita, khususnya kita sebagai sesama penggiat, jangan-jangan kita selama ini menikmati alam tanpa mengetahui apa yang diinginkan alam. Memasuki kawasan tanpa mengetahui apa status kawasan, apakah boleh dimasuki atau tidak. Untuk itu mari kita sama-sama untuk lebih mengetahui alam, terutama tentang batasan-batasan kawasan, spesifiknya kawasan cagar alam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagar alam harga mati. Nah, ini persemaian yang ada di Saung Monteng, ada tidak kurang dari 15 jenis pohon yang disemai di sini. Ya, kebetulan yang kita ambil hari ini untuk kegiatan penanaman hari ini adalah jenis huru namanya. Orang lokal sini menyebutnya huru mentek, tapi saya pernah juga mendengar bahwa pohon ini adalah namanya huru payung. Nah, yang ini nih, yang ini, kalau ini salam. Nah, ini yang disebut huru mentek ini.
Pohon indukannya ada di depan, dan jenis pohon ini termasuk yang berusia panjang, bisa mencapai 100 tahun, dan ukuran besar pohonnya bisa di bawah sedikit dari ukuran drum, di bawah ukuran drum sedikit. Payung pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong. Untuk membumikan bumi dan memanusiakan manusia. Lestari. Kegiatan tahunan Sepsiarus perlu dukungan dari semuanya, dan tetap bagi kita adalah cagar alam, cagar alam, harga mati, cagar alam, harga mati. Terima kasih atas dukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pohon cibadak. Kenapa harus ditanam di sini cibadaknya? Kan kalau di pinggir jalan kan nggak akan kuat akarnya. Kalau di sini pasti kuat karena di tahanan akar. Merenya, Yan, puro yan. Ini cibadak sih. Habis saya tadi, aduh. Kayak ada orangnya no. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan Pak Nono Sutisna lagi ada penanaman di daerah Kamojang. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu langsung sama Pak Nononya supaya kalian tahu selama ini kita bergerak di bidang apa dan bagaimana. Jadi Pak, saya mungkin pertama kali kita perkenalan dulu untuk teman-teman yang belum kenal. Jadi silakan Bapak, apakah Bapak dari mana? Kenapa disebut manusia pohon? Pengen gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam lestari. Perkenalkan, nama saya Nunung Sutisna, Kanit Binmas Polsek Ibun Polresta Bandung. Julukan saya di masyarakat manusia pohon. Itu adalah julukan dari masyarakat Kecamatan Ibun, karena alasan mereka menjuluki itu karena saya kemana-mana selalu bawa bibit pohon baik di mobil maupun di sepeda motor. Itu mungkin itu yang disebut dengan istilah manusia pohon. Kemudian alamat saya dari Jatinangor, Sumedang, dan sejak 2015 melaksanakan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan penghijauan, khususnya di lahan-lahan kritis di wilayah Kabupaten Bandung dan umumnya di seluruh sebagian Jawa Barat. Ada beberapa kabupaten yang telah saya laksanakan. Ini lokasinya lokasi apa? Terus kenapa sih kita harus melakukan penanaman di sini, Pak? Ini adalah wilayah Bandung Selatan, maksudnya bloknya Legok Terong, kawasan pegunungan Kamojang. Kenapa kita pilih melakukan kegiatan penanaman di tempat ini? Karena kalau kita melihat data dari versi KLHK, menurut informasi 77.000 hektar yang ada di wilayah Das Citarum mengalami kritis lahan, atau dengan istilah 77.000 lahan kritis yang ada di Ambahan Citarum. Salah satunya ada di titik
tempat ini di wilayah Kamojang, namanya Blok Legok Terong. Bisa dilihat di tempat ini dengan luasan mungkin puluhan hektar, tapi bisa dilihat juga jumlah pohonnya hanya berapa, bisa dihitung dengan jari. Kemudian ada hanya semak belukar terdiri dari kaso maupun alang-alang. Nah, ini kan jelas ancaman bagi masyarakat sekitar yang menyangkut masalah ketersediaan air untuk masyarakat yang ada di bawah, karena air-air yang dinikmati oleh masyarakat khusus di kecamatan ini berasal dari pegunungan atau dataran-dataran tinggi yang ada di wilayah Kamojang, dan kondisinya jumlah pohonnya sudah banyak yang tinggal sedikit. Nah, itulah alasan kenapa memilih tempat ini dijadikan target untuk kegiatan penghijauan. Nah, terus Pak, yang paling utama sih sebenarnya yang sekarang lagi ramai banget gitu ya kan, Kota Bandung sendiri kan aliran airnya juga pasti dari Citarum, dari mana-mana gitu ya. Nah, kenapa sih kemarin di Bandung itu sampai bisa terjadi banjir yang begitu gede gitu ya? Tiba-tiba ada air, apakah sebenarnya kayak pegunungan yang seperti ini juga mempengaruhi akan adanya banjir di kota? Sepertinya ada pengaruhnya. Contoh banjir yang terakhir di daerah Paspur kalau tidak salah, mungkin itu curah hujan di daerah itu cukup tinggi, kemudian daerah resapan air sudah mulai berkurang karena mungkin salah satunya banyaknya bangunan-bangunan yang dulunya daerah resapan air sekarang udah tertutup oleh bangunan, sehingga ketika hujan besar air mengalir ke jalan. Kemudian juga banyak bangunan-bangunan yang dibangun di pinggir sungai, di sempadan sungai, itu menyalahi daripada aturan. Itu hak sungai sebetulnya, tapi dibuat bangunan, maka yang terjadi seperti kejadian kemarin ada bangunan roboh karena memang posisinya ada di pinggir sungai. Ketika air meluap ya pasti yang terjadi adalah robohnya bangunan. Kemudian kaitan dengan banjir di daerah Bandung yang lainnya, ya salah satu sumber banjir daripada yang ada di wilayah Tatar Bandung, mungkin sumber airnya salah satunya dari kawasan pegunungan Kamojang, karena dari sini mengalir ke Citarum. Contoh dari wilayah Kecamatan Ibun dan sekitarnya itu terdapat 3 subdas, yaitu Cikaro, kemudian Cihejo, ditambah dengan Ciharus, dan ada beberapa mikrodas seperti Cidanahayu, Cisangkan, kemudian Cibuliran. Itu adalah semuanya mengalir ke Citarum. Nah, ketika air mengalir ke sebuah sungai di wilayah hulunya sudah jarang pepohonan, berarti tidak ada pengerem untuk air. Tidak ada pengerem untuk air, sehingga begitu hujan turun di Kamojang hanya kurun waktu 1 jam atau kurang juga airnya sudah nyampe ke Majalaya, karena di sininya sudah tidak ada penyimpanan airnya. Ditambah dengan kondisi di bawah, ketika hujan terjadi di perkampungan yang harusnya meresap ke dalam tanah karena ada bangunan, ya airnya lari ke jalan dan akhirnya ke sungai-sungai juga. Dan parahnya lagi, ketika air mengalir ke bawah itu bukan air saja, tapi membawa material lain yang disebut dengan istilah bahan sedimen, tanah ataupun sampah seperti itu. Oke ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan kedepannya banyak teman-teman juga yang bisa bergabung. Mungkin untuk teman-teman yang punya komunitas juga bisa ikut gabung kalau kalian mau ikutan penanaman, karena insya Allah kita akan terus berkelanjutan penanamannya. Untuk penanaman berikutnya tanggal berapa Pak? Untuk kegiatan penanaman berikutnya adalah tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 dengan jumlah pohon 2021 pohon. Lokasinya di Pasir Jawa. Pasir Jawa masuk ke Pegunungan Kamojang, dan sebagai media informasi, sentral informasi bisa menghubungi ke Saung Monteng saja.
Jadi buat teman-teman yang mau ikutan penanaman, silahkan langsung aja kunjungi Saung Monteng, atau nanti kita bisa kontak-kontak lewat Instagram, Facebook. Nanti kita akan melakukan penanaman lagi kembali di sini. Jadi untuk kalian jangan hanya untuk menikmati alam, tapi kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan alamnya. Dan selamat untuk teman-teman semua yang sudah ikutan. Nanti kita akan ketemu lagi bersama-sama di alam yang sama. Terima kasih. Salam lestari. Rekan-rekan, ini adalah salah satu jenis pohon yang kita tanam di lokasi Lobok Terong ini. Ini adalah jenis pohon buah-buahan, tapi buah-buahan yang biasa tumbuh di hutan dan lebih dikonsumsi oleh satwa-satwa yang ada di hutan ini. Namanya pohon puni. Pohon puni. Kita tanam saja, mudah-mudahan pohon ini bisa tumbuh, kemudian besar dan bisa menjalankan ekosistemnya selaku penyedia oksigen maupun selaku penyedia cadangan air. Ini adalah salah satu jenis pohon endemik Indonesia. Namanya, kalau nama lokalnya pohon jamuju, nama latinnya Podocarpus imbricatus. Ini julukan lainnya adalah pohon embun. Karena apa? Pohon ini adalah pohon yang tertinggi di hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa, bisa mencapai ketinggian 100 meter lebih. Dan yang dikhawatirkan, jenis pohon ini di Pegunungan Kamojang hanya ditemukan 16 pohon lagi, dan itu kondisinya pun sudah sangat tua. Dan tidak kalah pentingnya lagi, tidak ditemukan jenis-jenis pohon ini yang berukuran sebesar ini ataupun sebesar ini, karena suksesi alamnya tidak berhasil. Karena menurut para ahli, kalau buah pohon jatuh itu kemungkinan hidupnya itu kalau di alam itu hanya 1%. Berarti kalau yang jatuhnya hanya 50%, 50 butir, kalau 1% berarti tidak ada yang tumbuh.
Berarti kalau yang jatuhnya 100 aja cuman tumbuh 1 pohon. Nah ini sekali lagi ditemukan hanya 16 pohon lagi di Pegunungan Kamojang. Alhamdulillahirabbil alamin, perjalanan kita hari ini telah selesai dan terima kasih untuk semua yang terlibat. Kami menunggu kontribusi kalian semua untuk peduli terhadap alam, melakukan pelestarian secara nyata dengan menanam pohon mulai dari sekarang. Mari bersama-sama melestarikan alam. Tidak hanya menjadi penikmat alam, tapi kita harus menjadi penggiat alam. Memberikan kontribusi yang nyata, menjaga, merawat, dan melestarikan alam adalah kewajiban kita bersama untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Tanam, rawat, dan hijaukan. Hijau hutanku, lestari alamku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini.